Terima kasih masih bergabung bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita yang sore-sore ini ternyata panasnya minta ampun, panas maksudnya topiknya ya Bapak-Bapak sekalian. Saya ajak Anda dan pemirsa untuk kita menyimak tayangan grafis berikut ini. Mari sama-sama kita simak dan kita pelajari perkembangan Transjakarta. Tadi kan Pak Yayat sudah masuk nih soal transportasi publik kan. Ini kalau kita lihat unitnya nih ya, sebenarnya dia mengalami peningkatan yang lumayan 14,07% ya. Total ada 4.395 unit bus. Tentu peningkatan unit ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu per Januari 2023 itu 30.934.491 penumpang. Artinya mengalami kenaikan 54,66%. Itu signifikan loh menurut saya. Ya, artinya Transjakarta itu satu moda yang dipilih oleh masyarakat. Nah, ini Transjakarta, MRT. Ya, sejak hadirnya, kemudian dibandingkan bulan Januari 2023, dia mengalami peningkatan 2,56%. Artinya total perjalanannya yaitu 8.241 perjalanan. Memang tidak sebanyak Transjakarta, karena memang dia rutenya masih terbatas, ya kan? Penumpangnya 3.143 atau ini sepertinya kurang valid ya. Oke, kita skip. Biar tanggung jawab produser saya tuh. Kemudian perjalanannya 2,16%, yaitu 324 untuk LRT. Kalau LRT sama MRT kita jadiin satu, hampir 10.000 perjalanan. Ada beda, LRT punya Jakarta dan LRT punya Jabodetabek. Jabodetabek, ya, penumpangnya itu 96.837, ya, naik 33,71%. Artinya kalau jumlah kenaikan ini 33%, masyarakat sudah mulai teredukasi dengan baik dong ya. Nah, masyarakat itu paling gampang diedukasi. Yang susah itu pemerintah untuk komit dengan programnya. Sebentar, Pak Suryono, masalah utama kita itu sebenarnya di mana? Pemerintah, kebijakannya, edukasi masyarakatnya. Masyarakat paling gampang kok kalau menurut saya. Ya, saya kira ini keterlambatan kebijakan ya, Mas. Jadi kalau mungkin ini dilakukan 20 atau 30 tahun lalu akan sangat membantu gitu. Nah, memang di sini kita melihat dalam 10 tahun terakhir sebenarnya kelihatan sekali perubahan gitu ya. Jadi menggunakan public transport, MRT udah semakin baik segala. Ini nggak ada pilihan lain, memang harus seperti itu. Dan tadi disebutkan bahwa kita punya banyak moda transportasi, mau nggak mau dengan struktur ruang Jakarta yang seperti sekarang ini, kita nggak bisa mengandalkan 1-2 moda transportasi, harus sebanyak mungkin gitu. Jadi ini pilihan-pilihan yang sangat sedikit yang harus dilakukan, baik itu IKN tetap di Jakarta atau pindah, nggak ada pilihan lain, bahwa sebenarnya Jakarta begitu lewat penduduk 5 juta harusnya sudah menyiapkan diri pada saat itu gitu. Iya, ya, apakah perlu semacam pemimpin yang gila? Iya, Pak Suryono, kebijakan apa ya yang maksud saya untuk bisa mengakselerasi, ya, perlu semacam program akselerasi kah sehingga masyarakat juga ada transisi ya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan moda transportasi yang kita miliki sekarang ini? Karena nggak mungkin lagi kalau kita menambah ruas jalan, sementara pertumbuhan unit kendaraan jauh lebih dahsyat dibanding ruas jalan itu sendiri. Ya, kalau tidak salah ada 2 hal pokok ya. Pertama adalah micro transportation-nya dibenerin. Jadi artinya bahwa memaksa, tadi Pak Yayat sebut kalau memaksa atau menarik perhatian warga untuk naik public transport harus disiapin fasilitasnya. Jadi mungkin tadi MRT-nya sudah bagus, kemudian busway-nya sudah mulai tepat waktu, AC semua, tapi begitu turun dari halte ke trotoar masih berantakan sekali. Nah, ini perlu ke sana. Kedua adalah yang sekarang dilakukan oleh teman-teman DKI, seingat saya dari Bapeda dan Jakarta Investment Center, adalah menyiapkan, jangan kayak yang sebelumnya bahwa jalur MRT, LRT jadi, tapi perumahannya ketinggalan gitu ya Pak Yayat. Itu yang sekarang sepertinya dikejar, bahwa pada saat ada rencana pembangunan jaringan public transport baru, dari awal Pemda DKI sudah menyiapkan titik-titik mana yang digunakan untuk perumahan yang lebih terjangkau gitu. Dan menurut saya kalau itu dilakukan sedikit banyak akan membantu Jakarta saat ini gitu. Memang yang jadi masalah adalah yang dari riset kami Pak Yayat, Mas, itu sebenarnya kemacetan Jakarta itu semakin ke pinggir, bukan di tengah kota. Jadi
Jakarta Pusat tuh relatifnya mulai terurai karena ada busway, ada Ya. apa Kenapa MRT. bisa semakin Kalau ke kita pinggir lihat itu? kemacetannya semakin ke pinggiran ya, jadi seingat saya gitu. Apa penyebabnya itu? Artinya Jakarta Pusat lebih bagus infrastruktur transportasinya atau apa tuh, Pak? Ya, saya kira pertama adalah sistem public transportnya semakin baik, trotoarnya semakin menyenangkan, orang jalan kaki gitu ya. Teman-teman yang kerja di Jakarta Pusat, Ya. Jakarta Selatan mulai banyak menggunakan public transport. Sementara tadi karena rumahnya tidak bisa terjangkau di Jakarta inner city-nya, akibatnya kebanyakan mereka tinggal di pinggiran kota gitu. Dan Oke. akses atau konektivitas dari perumahan-perumahan yang kelas menengah-menengah atau menengah bawah di pinggiran kota ke titik-titik transitnya belum kebentuk gitu. Ya, ya. Ya, ini yang menurut hemat saya perlu dipercepat gitu ya, Ya. untuk mengejar ketertinggalan ini gitu. Oke, baik, Pak Yayat. Jakarta sebenarnya kan fasilitas kemudian infrastruktur bagus. Apa tuh tempat pejalan kaki tuh trotoar, Iya, ya kan? iya, iya. Tapi trotoar dipakai buat motor, Iya. buat dagang. Nah, sekarang gini, jumlah ruas jalan kan pertumbuhannya sangat tipis ya. Lebih banyak pertumbuhan unit kendaraan bermotor. Iya, iya. Nah, kalau menurut saya, selama jumlah kendaraan itu lebih pesat dibanding ruas jalan atau moda transportasi publik, kayaknya kita tiap tahun ngulang masalah yang Ya, sama, Pak. ya, Gimana ya. dong? Pertama gini, road ratio jalan dengan luas wilayah Jakarta itu hanya 7%. 7%. Ah, 7% lah. Artinya 7% itu ya, apa? komposisi ketersediaan jaringan jalannya dengan luas wilayahnya itu, pendukungnya. Jadi kedua, Idealnya berapa persen? susah cari yang dia. London aja sama di New York itu 22%. Jadi jaringan Jauh jalannya dong. itu cukup lengkap lah. Menghubungkan yang terinterkoneksi antara permukiman tempat kerja dengan sistem struktur jaringan jalan yang memang sudah berhierarki cukup baik. Cuman kalau di sana saya nggak tahu apakah pola pengolahan jalannya kayak di sini jalan nasional, jalur perpindah. Itu. oke. Nah, kedua saya sependapat dengan Mas Suryono bahwa ada keterlambatan kebijakan ketika membangun public transport. Kita ketika ada isu monorail ya, monorail dulu, Ya, monorail dulu. jangan Bang Yos. Iya. Itu perdebatan di peraturan perundang-undangnya. Iya. Dulu dibilang urusan rel itu urusan pusat. Iya, iya. Jadi apapun yang dibangun Tiangnya udah dibangun. Iya, tapi kewenangannya berdasarkan undang-undang kereta api itu masih urusan pusat, Pusat, ya, urusan daerah. Kementerian Nah, Perhubungan. ketika DKI mengambil inisiatif akan bangun MRT, bangun LRT, lalu ada revisi undang-undang. Jadi memang Iya. kadang-kadang kita Akhirnya Bang Yos bangun Transjakarta. Transjakarta. Inilah LRT dan MRT. Itu satu. Yang menarik juga dari pernyataan Mas Herlambang, Jakarta Pusat. Saya sependapat bahwa dari sistem layanan angkutan umum dengan komposisi jumlah penduduk, Jakarta Pusat adalah wilayah yang paling sempurna dalam konteks sistem pelayanan untuk semua moda. MRT dia ada, LRT ada, BRT ada, KRL ada. Karena Ya, etalase. bukan masalah etalasenya, semua ada, tapi penduduknya nggak ada, kurang. Iya, orang kerja semua ya. Jadi di pusat itu kayak kue donat, kosong di tengah. Data penduduknya sekitar 1 juta. Membengkaknya di pinggiran. Betul kata Mas Suryono. Berarti kalau terlambat 20 tahun lalu itu di era siapa? Bang Yos. Itu di era salah kita semua lah. Karena undang-undang dibuat oleh pemerintah pusat. Tapi saya sependapat tadi bahwa ketika lengkap di tengah, kosong di pinggiran. Dan harus diakui kapasitas kalau ingin bangun MRT, LRT, kemampuan fiskal itu hanya bisa oleh Jakarta. Iya. Untuk membangun, mengoperasional namanya angkutan listrik, bus listrik, yang punya duit itu Jakarta. Jakarta. Kota-kota lain, ya itu tadi andilau semua antara dilema dan kegalauan, nah kan? Jadi ini Bagaimana nanti itu konsep aglomerasi? Nah, ini menjadi masalah. Kalau Jadi Jakarta, beban Jakarta dong nah, nanti. ini menarik, mungkin Mas Suryono bisa nambahkan. Satu, Jakarta dengan kemampuan fiskal itu bisa dikategorikan metropolitan mandiri. Iya. Tetangganya di atas Apa 1 juta bedanya metropolitan itu kategori metropolitan setengah hati. Dipaksain metropolitan. Ya, maksud saya komposisi penduduknya besar, pertumbuhannya juga cepat, tapi kapasitas fiskalnya rendah. Iya, iya. Berarti subsidi dong. Ya itu tadi, disinilah persoalannya. DKI mampu mensubsidi angkutan massalnya hampir 3 triliun, Iya. sementara
pusat untuk membantu tetangga kiri kanan itu nggak sampai 100 miliar. Wow, berarti aglomerasi itu nanti kita satu sektor aja nih, transportasi publik nih ya, akan membebani Jakarta sebagai kota induknya gitu kan? Iya. Belum lagi soal pembagian kekuasaan tadi ya, wilayah kerja dan sebagainya. Ini berarti nggak akan selesai nih. Itu tadi, saya bilang di tengah mata air, di kiri kanannya air mata. Persoalan itu tadi. Jangan bilang gitu dong, saya kan di Jakarta Barat. Berarti saya daerah air mata dong. Jadi itu ada persoalan, di tengah itu dibandingkan dengan penduduk pinggiran, berapa perbandingan penduduknya? Wah itu luar biasa. Oke, Pak Suryono, ini masalah baru lagi. Maksudnya ternyata harus dipikirkan oleh kita semua. Jangan sampai nanti terjadi ketimpangan yang semakin besar. Yang ujung-ujungnya berdampak pada ketimpangan sosial juga, ya kan? Lagi-lagi pengaruh pada kualitas hidup orang yang ada di Jakarta. Pendapat Anda, Pak Suryono? Ya, saya kira yang menjadi lebih menarik lagi adalah di pinggiran Jakarta sebenarnya juga banyak titik-titik yang lebih tinggi dari Jakarta sekarang, Mas Yayat, Pak Yayat dan Mas. Jadi misalnya kayak di BSD harga tanahnya itu sudah mulai melebihi harga tanah di Jakarta. Di PIK juga, PIK 2 terutama ya, itu juga harga tanahnya udah semakin tinggi. Nah jadi yang terjadi adalah gap-nya tidak lagi antara Jakarta dengan kota pinggiran, tapi di kota pinggiran juga antara area yang dibangun oleh swasta atau kita sebut sebagai private cities dengan area publiknya juga nanti akan disparitasnya akan tinggi sekali gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu loh. Jadi PR kita bersama adalah bagaimana mengurangi gap itu dan bagaimana kapasitas dari teman-teman pemerintah daerah di Bodetabeknya untuk bisa lebih cepat berkembang gitu seperti percepatan di Jakarta saat ini gitu. Saya kira itu loh, harus mau nggak ada pilihan lain kita untuk melakukan itu. Berarti idenya PJ Pak Heru bangun pulau baru dari sampah harus kita dukung dong ya. Sebentar, saya harus meralat data yang tadi kami tayangkan dalam grafis. Sebenarnya penumpang MRT itu, Bapak-bapak sekalian itu per Januari 2024 itu mengalami peningkatan sampai 3 juta. Ya, 3 juta sekian ya. Mudah-mudahan nanti kalau bisa ada grafis baru. Tapi saya sampaikan di kesempatan kali ini bahwa penumpangnya 3 juta. Itu angka yang menurut saya lumayan. Ya, artinya masyarakat sudah mulai teredukasi tentang fasilitas transportasi publik dong ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura gitu. Memang MRT itu rata-rata dia 60.000. Dulu 45.000 ya kan, bagaimana perharinya berapa. Cuman pertanyaan itu tadi, dia menjadi backbone, tulang punggung di tengah. Bisa meningkat lagi kalau support feedernya itu makin kuat. Ini masalahnya di feeder ya? Ya, pengumpannya. Karena terus terang aja MRT kan hanya dari HI sampai ke Lebak Bulus, koridor itu saja kan. Itu koridor perkantoran pelayanannya. Nah, penggunanya itu dominasi dari pinggiran, termasuk saya lah gitu. Artinya dari wilayah permukiman sampai ke ujung feeder tetap transportasi pribadi. Iya, bisa pribadi tapi angkutan massal. Sekarang yang paling rame di MRT itu adalah Duku Atas dan Sudirman. Itu paling banyak. Kedua dari Lebak Bulus. Artinya simpul di wilayah selatan itu adalah Lebak Bulus, menjadi pengumpan wilayah selatan dan itunya. Simpul di wilayah timur sama wilayah timur lah ya, Bekasi, Bogor dan itu adalah di mana? Di wilayah Duku Atas Sudirman. Ceklah jumlah penumpangnya. Jadi pertanyaannya, integrasinya penting di situ. Saya sependapat dengan Mas Herlambang. Kalau kita ingin memperbaiki angkutan umum, haltenya, kemudian konektivitas dengan moda lain, itu buruk. Satu-satunya pelayanan feeder yang saat ini sangat menarik itu adalah ojol. Dia paling nempel depan stasiun. Yang lain kalau ke taksi jauh. Padahal itu bukan program pemerintah. Ke Transjakarta jauh, sekitar 200 lebih tur. Coba Anda turun di Duku Atas. Itu mau kemana-mana jauh. Kalau yang di Blok M kan bagus tuh. Bagus. Walaupun saya belum pernah. Nanti maksudnya kan model yang seperti Blok M mau dikembangkan MRT itu jadi itu. Nanti integrasi di CSW-nya. Yang di tengah itu. Cuman ya tadi depannya, tapi tidak sebanyak wilayah lainnya karena memang wilayah lain itu kalau KRL itu dari Bekasi, dari Bogor,
Kalau yang ke di tengah. Blok M itu kan dia tidak perlu mikir mikrotransportasi ke permukiman kan, karena memang itu kan orang datang untuk ke tempat-tempat kerja gitu kan. Kalau sebaliknya itu yang mikrotransportasinya. Jangan lupa Pak Yayat, mikrotransportasi itu kalau sudah masuk wilayahnya misalnya Jakarta Coret, nah itu udah bukan orang Jakarta paper pasti itu wilayahnya bupati, wali kota sebelah sana gitu kan. Iya, tapi kan ternyata yang tinggal di situ orang Jakarta juga yang terpaksa harus tinggal di pinggir. Iya, mereka bayar pajaknya ke daerah, tapi makannya di Jakarta. Jadi sama-sama dapat untung sebenarnya kan. Oke, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Iya.